Rumput sintetis, pelatih Filipina optimis jungkalkan timnas Indonesia. Berasal dari Spanyol, pelatih Filipina buka suara soal Jordi Amat. Sinteyong sampai memohon jawab kritik soal finishing timnas Indonesia. Bantu timnas juara grup Kamboja bikin kejutan. Anggap remeh Singapura Malaysia merasa levelnya di atas. Seperti diketahui, tim berjuluk The Oscars tersebut sudah tak memiliki kesempatan untuk melaju ke babak semifinal. Ini pertandingan terakhir kami di kandang pada turnamen ini, ucap Josep Ferry. Ini sedih bagi kami untuk berada di sini. Tetapi, selalu menjadi laga penting ketika bermain untuk negara, sambungnya. Josep Ferry mengatakan timnas Indonesia adalah lawan yang sangat bagus untuk timnya. Pasalnya, The Oscars ingin membuktikan kepada para penggemarnya sendiri bahwa mereka bisa bersaing dengan tim seperti Indonesia. Pelatih timnas Filipina Josep Ferry optimis bisa mengalahkan timnas Indonesia. Ada satu faktor yang dinilai akan menyulitkan timnas Indonesia, yakni soal lapangan di Stadion Rizal Memorial yang menggunakan rumput sintetis. Rumput sintetis tidak sama dengan rumput alami. Pantulan dan kecepatan bola akan berbeda. Timnas Filipina yang sudah terbiasa dengan rumput sintetis akan memanfaatkan kondisi tersebut. Untuk lapangan, rumput artifisial ini akan sangat kurang baik untuk Indonesia, karena pantulan dan kecepatan bola menjadi tidak sama. Kami akan mengambil keuntungan dari situ, ucap Josep Ferry. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menganggap pertandingan menghadapi Filipina di laga terakhir grup A Piala AFF 2022 dianggap seperti final. Hal itu tak lain untuk memetik kemenangan sebagai modal untuk melaju ke semifinal. Bagi Sinteyong dan skuad Garuda, hasil positif nanti sangatlah penting. Selain sebagai tiket lolos, pelatih asal Korea Selatan ini menganggap laga terakhir di grup A serasa seperti final. Setiap pertandingan akan kami berikan yang terbaik, kata Sinteyong Minggu 1 Januari 2023. Menganggap seperti final, Sinteyong tak mau lengah saat anak asuhnya menghadapi Filipina. Dua penggawa timnas Indonesia Witan Sulaiman dan Hansa Muyama Pranata punya kesempatan memperbaiki performa kala bertanding melawan Filipina. Witan dan Hansa Mu berpotensi tampil pada laga tersebut. Witan kerap menjadi starter. Bukan tak mungkin, pemain AS Racing itu akan ditempatkan kembali sebagai pemain inti oleh Sinteyong. Visi bermain Witan yang apik, serta kemampuannya memainkan bola menjadi nilai plus pemain asal Palu tersebut. Sementara Hansa Muyama Pranata bisa saja menggantikan Jordi Amat, yang absen karena akumulasi kartu kuning. Striker timnas Indonesia Elijah Spasojevic menyoroti lapangan rumput sintetis yang akan digunakan melawan Filipina pada Senin 2 Januari 2022 di Stadion Rizal Memorial. Lebih lanjut, penyerang berusia 35 tahun ini mengatakan pemain harus bekerja keras dan tidak boleh membuang peluang emas. Setiap pemain harus siap ketika berada di depan gawang. Kami belum lolos dan membutuhkan kemenangan untuk melaju ke babak semifinal, kata Spasojevic. Adapun timnas Indonesia kini berada di tempat kedua klasemen grup A Piala AFF 2022. Anak asuh Sinteyong mengoleksi 7 poin dari 2 laga yang sudah dilakoni. Josep Ferry dan Jordi Amat sama-sama berasal dari Spanyol. Meski kini Jordi sudah beralih kewarganegaraan menjadi Indonesia. Sayangnya, ex-pemain Swansea City itu tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Menurut Josep Ferry, Jordi Amat adalah pemain yang berkualitas. Namun tidak hadirnya Jordi Amat dalam laga nanti tidak akan berpengaruh banyak untuk timnas Indonesia, karena ada pemain lain yang sama baiknya. Jordi itu pemain yang berpengalaman dan bisa diandalkan, tetapi dia bisa digantikan siapa saja dengan level serupa, kata Josep Ferry dilansir dari Antara. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong berbicara soal penyelesaian akhir timnas Indonesia yang belum sempurna di Piala AFF 2022. Para pemain Indonesia pun diharapkan tidak membuang peluang gol seperti yang terjadi di 3 pertandingan sebelumnya. Tapi menurut saya itu tak baik juga kalau kita terus bicara. Karena semakin banyak bertanding pastinya makin baik finishingnya. Saya mohon dukungan penuh timnas Indonesia jadi lebih baik, ucap Sinteyong menambahkan. Dalam laporan AFF Mitsubishi Electric-Cup.com, timnas Indonesia memang lebih dijagokan ketimbang Filipina. Namun Filipina punya persiapan lebih lama ketimbang timnas Indonesia. Artinya, fisik anak asuh Josep Ferry bisa dibilang lebih bugar.
Filipina memiliki waktu 1 minggu penuh untuk mempersiapkan diri setelah pertandingan sebelumnya melawan Thailand. Dibandingkan dengan tim tamu hanya beristirahat 4 hari, tulis laporan pihak AFF. Keunggulan fisik ada di posisi tuan rumah, tapi jelas ada yang lebih banyak dipertaruhkan di sini untuk Indonesia sebagai penentuan di fase grup, tulisnya. Pihak AFF membuat preview jelang pertandingan antara timnas Indonesia melawan Filipina. Laga ini akan menjadi penentu bagi tim merah putih untuk lolos ke semifinal. Sejarah memihak tim tamu, karena Indonesia telah menang 19 kali dan seri 4 kali dalam 24 pertemuan sebelumnya antara kedua tim. Preview yang dinukil dari AFF Mitsubishi Electric-Cup.com Minggu 1 Januari 2022. Kendati begitu, Sinteyong perlu waspada. Pasalnya 2 pertemuan timnas Indonesia melawan Filipina di Piala AFF selalu berakhir dengan skor imbang. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengucapkan rasa terima kasih kepada PSSI yang sudah sangat peduli untuk tim merah putih. Apa yang sudah diberikan PSSI tentu saja harus bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pemain timnas Indonesia. Salah satunya, membawa timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2022 seperti yang ditargetkan oleh PSSI. Jadi pemain timnas Indonesia harus balas budi dengan meraih juara Piala AFF 2022, ucap Sinteyong. Salah satu pemain timnas Indonesia, Ricky Kambuaya, juga mengakui bahwa apa yang sudah diberikan PSSI ini sangat luar biasa. Kamboja selangkah lagi bisa membuat sejarah. Bisa lolos ke babak semifinal jika mereka berhasil mengalahkan Thailand. Apabila skenario itu bisa terjadi, timnas Indonesia bisa terbantu asalkan mampu menumbangkan Filipina. Kamboja saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2022 dengan koleksi 6 poin. Artinya, tim berjuluk Anchor Warriors ini punya peluang untuk maju ke semifinal karena berjarak 1 angka dari timnas Indonesia dan juga Thailand. Kamboja bakal menemani tim merah putih dengan koleksi 9 angka. Sedangkan Thailand jika nantinya kalah bisa gugur di fase grup Piala AFF 2022. Pelatih berlisensi UEFA Pro Velizar Popov menilai hanya keajaiban yang bisa mencegah Vietnam lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Vietnam akan menghadapi Myanmar pada pertandingan grup B Piala AFF 2022 di Maiding National Stadium, Hanoi, Rabu 3 Januari 2023. Vietnam hampir 99% telah mencapai semifinal, dan hanya keajaiban akan mencegah mereka, dan Myanmar telah menyebabkan banyak kekecewaan dan mengejutkan saya, ujar Velizar Popov. Gelandang timnas Malaysia Litak sangat optimistis timnya bisa mengalahkan Singapura dan lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Litak mengatakan timnas Singapura kemungkinan akan parkir bus untuk mendapatkan hasil imbang dari Harimau Malaya. Pemain berusia 34 tahun itu tidak mempermasalahkan apapun strategi dari Singapura. Menurutnya, dengan kualitas rekan-rekannya timnas Malaysia akan mampu menjebol pertahanan dari Singapura. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menekankan tak peduli siapapun lawan skuad Garuda apabila lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Menurutnya, yang utama para pemain selalu menampilkan yang terbaik setiap pertandingan seperti laga final. Dalam laga ini timnas Indonesia diwajibkan menang apabila ingin lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Bahkan tim asuhan Sinteyong itu wajib menang besar apabila ingin keluar sebagai juara grup A. Jika timnas Indonesia keluar sebagai juara grup A, maka mereka akan menghadapi tim runner-up grup B. Gelandang Thailand Sandrawatdehmit akhirnya buka suara usai melakukan tackle horor terhadap pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Kini 3 hari berselang, tepatnya di momen tahun baru Sandrawatdehmit buka suara setelah pelanggaran ke Sadil Ramdhani. Halaman 365 dari buku ini akan ditutup. Semua kisah di buku ini akan segera berakhir meski tidak sempurna. Semoga buku berikutnya ada beberapa cerita bagus muncul. Ucapnya dikutip dari Thairat Minggu 1 Januari 2022. Sementara itu, baik timnas Indonesia atau Thailand akan melakoni laga terakhir di fase grup A Piala AFF 2022. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.